Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa sekalian, hari ini kita ketemu di mata kuliah metodologi penelitian. Saya diminta oleh Bu Tiwi untuk sharing terkait dengan penelitian deskriptif. Ya, untuk tingkat 3 ini mahasiswa mendapatkan beberapa mata kuliah ya untuk bekal skripsi, yaitu metodologi penelitian dan statistik ya, kalau tidak salah ya, dua-duanya nyambung ya. Nah, di sini harapannya nanti mahasiswa memahami bagaimana terkait dengan desain dari penelitian, kemudian nanti analisanya gitu ya. Dan harapannya outcome-nya dari mata kuliah ini, kalau tidak salah ya, sepengetahuan saya adalah nanti punya embrio dari proposal penelitiannya. Itu seperti apa. Oke, tidak terlalu banyak ya, itu pastinya di koordinator mata kuliah sudah dijelaskan ya. Ya, mungkin sudah pernah sedikit mendengarkan tentang deskriptif. Jadi ada penelitian deskriptif. Apa itu penelitian deskriptif? Kalau secara bahasa itu ya, kita tahu bahwa deskriptif berarti mendeskripsikan atau menggambarkan. Itu, menggambarkan, penelitian yang menggambarkan yang seperti apa. Jadi kalau penelitian deskriptif itu mendeskripsikan. Mendeskripsikan apa? Ya, pastinya kalau kita melakukan penelitian ya, itu adalah menjelaskan sesuatu fenomena, peristiwa atau kejadian. Oke, sebelum saya menjelaskan ini, mungkin di awal juga sudah disampaikan bahwa pada dasarnya, pada prinsipnya bahwa riset itu kan merupakan problem solving ya, merupakan problem solving dari suatu permasalahan yang dimana kita harus mempunyai kemampuan untuk melihat gap analisis gitu. Jadi mungkin pernah mendengarkan ketika sebelum penelitian itu harus studi pendahuluan dulu nih gitu. Ya, kenapa harus studi pendahuluan dulu gitu? Karena pada dasarnya kan kita melakukan penelitian itu untuk memecahkan masalah. Jadi harus ngerti nih masalahnya yang ada di tempat, di suatu daerah, di suatu ruangan, misalnya di rumah sakit itu masalahnya apa. Kita cari gap analisisnya. Secara teori seperti ini nih, tapi kok di lapangan seperti ini, kita mau teliti. Nah, kalau penelitian deskriptif nanti kita hanya menggambarkan kejadian itu seperti apa yang mau kita teliti. Jadi pada penelitian ini peneliti itu akan mendeskripsikan peristiwa yang pastinya akan menjadi pusat dalam penelitian itu apa. Nah, kalau menurut Sugiono kita masih berbicara definisi ya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Oke, ini juga menjadi salah satu kunci dari definisi penelitian deskriptif. Jadi penelitian deskriptif nanti ya hanya sekedar menggambarkan saja gambaran tingkat hasil belajar tingkat 3 prodi sarjana keperawatan Stikes Muhammadiyah Gombong, tanpa membuat perbandingan, misalnya menghubungkan antara
menghubungkan antara bakat dengan motivasi belajar tingkat 3. Nah, itu membandingkan. Atau juga tidak memberikan intervensi sama sekali. Misalnya pengaruh pemberian pembekalan mata kuliah metodologi penelitian terhadap tingkat atau tingkat pembuatan skripsi, tingkat kelulusan atau apa, itu tidak. Ya, jadi tidak membuat perbandingan, tidak apalagi melakukan intervensi atau tindakan pada variabel tersebut. Jadi ya, penelitian deskriptif hanya untuk mengetahui nilai variabel tersebut. Jadi penelitian deskriptif adalah penelitian kuantitatif non-eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya. Ya, sebagian orang menyatakan bahwa deskriptif adalah penelitian yang mudah karena hanya menggambarkan data dari subjek atau fenomena yang mau diteliti. Tetapi kita harus mempunyai pemikiran bahwa kalau penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang lebih rendah kualitasnya dibanding penelitian yang analitik atau eksperimen, nggak bisa gitu ya, artinya kualitasnya sama gitu ya. Dan di dalam kompetensi sarjana, di mana kompetensinya adalah sebagai peneliti pemula, itu juga kita tidak bisa menetapkan, Mas kamu harus meneliti yang 3 variabel multivariat misalnya, atau yang harus 2 variabel gitu, yang analisa datanya kompleks, enggak juga gitu ya. Itu semuanya boleh dilakukan. Nanti pembimbing itu akan mengarahkan, tergantung dari apa. Yang jelas nanti tergantung dari fenomena atau masalah yang akan ditemukan. Gitu. Kalau misalnya saya sendiri dari bimbingan ini topiknya menarik dan saya lihat ini tidak cukup untuk dideskripsikan gitu. Ayo Mas, dan saya melihat kemampuan mahasiswa ini bisa untuk dimultivariatkan misalnya. Nanti pembimbing akan melihat banyak faktor. Tapi satu sisi misalnya ada fenomena baru yang memang harus diteliti dan dia dimulai dengan deskriptif terlebih dahulu karena memang sebelumnya belum ada penelitian tersebut gitu. Jadi tidak bisa kita mengejas bahwa penelitian deskriptif itu lebih rendah kualitasnya. Kalau dibilang mudah secara analisis data, iya gitu ya, karena dia hanya nanti analisisnya hanya menggunakan distribusi frekuensi gitu ya. Hanya melihat rata-rata, dia hanya melihat jumlahnya, prosentasenya gitu ya. Kalau lihat secara itunya iya. Dan nanti juga ketika nanti kita menentukan dengan analisis penelitian deskriptif itu pun juga banyak kriteria gitu. Dari jumlah populasi, tidak mungkin kita akan misalnya mahasiswa mau melihat gambaran tingkat kesulitan mata kuliah metodologi penelitian. Pastinya akan melihat sampelnya berapa, populasinya berapa. Nggak mungkin kalau hanya sekedar deskriptif tetapi jumlah sampelnya hanya 50 misalnya, seperti itu. Ya, nah itu nanti juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke, lanjut lagi ya. Jadi udah paham ya. Jadi penelitian menggambarkan kuantitatif yang menyangkut keadaan subjek atau fenomena. Nanti tergantung variabelnya apa yang mau diteliti, apakah orang ataukah objek ataupun nanti dari fenomena yang tadi misalnya tingkat kesulitan. Ya, yang sering misalnya kan angka mortalitas ibu hamil, angka mortalitas bayi baru lahir, misalnya seperti itu adalah gambaran deskriptif.
Jadi dapat diartikan sebagai bentuk narasi, kebalikan dari analitik gitu ya. Kalau di sini di analitik mencari hubungan, kalau di sini hanya mendeskripsikan saja atau mencari gambaran. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu variabel, dapat diartikan sebagai bentuk negasi atau kebalikan dari analitik. Jika penelitian analitik bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel, penelitian ini yang bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel. Ya. Oke, sebentar. Oke, jadi di sini bisa dicontohkan ya. Penelitian deskriptif berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok ya, nanti tergantung variabelnya. Bisa menjelaskan fenomena, bisa menjelaskan karakteristik ya dari individual yang tadi contohkan misalnya angka rata-rata kematian pada bayi baru lahir prematur misalnya seperti itu adalah karakteristik individual. Situasi atau kelompok tertentu ya, gambaran pemberian vaksinasi di Kabupaten Kebumen itu situasi atau kelompok tertentu. Oke, dengan kata lain berarti penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan peristiwa atau kondisi populasi saat itu. Penelitian deskriptif merupakan cara untuk menemukan makna baru. Oke, saya garis bawahi ya. Penelitian deskriptif merupakan cara untuk menemukan makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu, dan mengkategorikan informasi. Ya, jadi secara umum tujuannya ya kurang lebih menggambarkan seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang misalnya ada fenomena baru gitu, biasanya kita akan meneliti hal yang baru sebagai database, sebagai baseline, itu kita akan menelitinya dengan desain deskriptif terlebih dahulu karena kan memang belum ada penelitian sebelumnya. Jadi kalau di ruangan PK Umum Made Gomong nih, misalnya di Multazam nih, ada fenomena apa? Nah, ternyata belum dilakukan nih bagaimana misalnya gambaran manajemen profesional keperawatan misalnya belum pernah. Nah, kita bisa penelitian yang di awal itu menemukan makna baru, gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Atau mengkategorikan informasi banyak ya, tingkat kelulusan, rata-rata IPK tingkat 3, misalnya gitu. Nah, jadi sebagai contoh, penelitian dilakukan untuk mengetahui misalnya tingkat kesulitan belajar matematika, itu kuantitatif deskriptif. Melalui penelitian deskriptif akan diperoleh gambaran mengenai status subjek dalam kondisi tertentu. Subjeknya adalah populasi peserta didik di sekolah. Ini misalnya pada gambaran kesulitan belajar, itu seperti itu ya. Nah, di sini coba diperhatikan ada beberapa perbandingan antara contoh penelitian deskriptif sama penelitian analitik. Coba dipahami ya satu-satu. Nanti bisa diambil kesimpulan sendiri. Ya, kalau untuk jenis data sudah dijelaskan ya, atau nanti memang harus dibaca terlebih dahulu. Saya yakin sebelum saya masuk pasti sudah ada materi ya, jenis-jenis apakah itu data nominal, ordinal, ya, interval, gitu ya. Itu pasti sebelumnya sudah dilakukan. Nah, nanti memang di akhir pertemuan ini nanti saya akan sedikit memberikan penugasan ya untuk mengidentifikasi jenis deskriptifnya seperti apa. Oke. Sini contoh penelitian deskriptif misalnya prevalensi anemia pada ibu hamil, insiden preeklamsi pada primipara, rata kadar hemoglobin pada ibu hamil, mortality rate pasien dengan kanker serviks,
Nah, itu kan semua gambaran kan. Ada prevalensi, ada insiden, ada rata. Nah, nanti memang jenis kuantitatif deskriptifnya itu akan nanti bermacam-macam tergantung nanti jenis datanya. Ya, ada yang rate-nya, ada yang prosentase gitu dan sebagainya. Nah, kalau contoh penelitian analitik misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia, hubungan antar kadar vitamin B pada trimester pertama dan preeklamsi. Beda nggak? Beda ya. Di sini ada analitik menghubungkan. Kalau deskriptif kita lihat hanya sekedar menggambarkan, mendeskripsikan apakah itu prevalensi atau insiden gitu ya, gambaran kesulitan belajar misalnya tadi. Tapi kalau pada penelitian analitik kita lihat variabel-variabelnya itu akan dihubungkan antar satu dengan yang lain. Ya, akan melihat bagaimana sejauh mana kekuatan hubungannya. Kalau deskriptif ya hanya sekedar menggambarkan saja. Kalau analitik sejauh itu nanti beda lagi kalau eksperimen. Eksperimen berarti memberikan perlakuan atau intervensi pada variabel tersebut. Nanti eksperimen ada yang kuasi, ya, ada yang semu, ada yang memang eksperimen utuh ya, murni gitu. Ya, nanti desainnya ada pre-post dan sebagainya, itu nanti lain ya di materi selanjutnya mungkin dengan dosen yang lain. Kalau deskriptif ya hanya sekedar menggambarkan saja. Jadi kalau pertanyaan penelitian ya nanti sesuai dengan fenomena atau apa yang menjadi subjek atau objek yang akan diteliti. Kalau misalnya tadi untuk melihat gambaran motivasi ya pertanyaannya apa ya. Oke. Menjadi penting ya kita mengidentifikasi pertanyaan penelitian ya. Kadang-kadang kan peneliti tidak mengacuhkan pertanyaan penelitian. Sebenarnya pertanyaan penelitian itu ya akan mengarah kepada tujuan penelitiannya. Gitu. Jadi kalau saya membimbing mahasiswa skripsi, tujuan penelitiannya harus clear dulu, harus paham dulu gitu. Kalau dia tidak bisa mengidentifikasi tujuan penelitiannya ya itu berarti belum selesai bab 1. Jadi tidak hanya sekedar menulis karena menjadi guideline, tujuan penelitian itu menjadi guideline untuk di bab-bab selanjutnya. Bab 2, bab 3, bab 4, ya bab 2 yang mungkin sekedar tinjauan teori tetapi di situ harus bisa membuat framework kerangka teorinya. Itu kan mengarah kepada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya diarahkan kemana, itu akan menjadi guideline dalam menentukan perumusan desain penelitiannya, analisis datanya gitu. Kalau di bab 1 aja tujuan penelitiannya masih belum benar gitu, itu harus di-clearkan dulu, harus sampai benar dulu. Nah itu kan dari pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian apa yang kamu mau teliti apa? Gitu. Ya jadi dalam membuat skripsi itu ya kompetensinya banyak ya, tidak hanya sekedar statistik saja, analisis data tidak, tapi kemampuan menulis, metodologi penelitian. Dalam metode penelitian harus bisa mempunyai kemampuan melihat fenomena gitu. Ya jadi kenapa sih kok di sarjana harus ada skripsi, karena di situ banyak kompetensinya, ada analisis, ada menulis, melakukan sintesis dan sebagainya. Oke, rancangan penelitian deskriptif ya, berarti untuk menggambarkan masalah dalam penelitian tersebut ya, bisa variabel orang tadi saya sampaikan, bisa variabelnya tempat, bisa variabelnya waktu gitu ya, tergantung dari masalah penelitian yang mau diteliti yang mana. Misalnya tadi tingkat insiden pada kanker serviks. Nah, itu berarti kan variabel orang. Nanti bisa dilihat dari umurnya, ya kan, bisa dari status perkawinannya. Misalnya yang kena kanker serviks itu ternyata 80% misalnya yang sudah menikah, misalnya seperti itu. Bisa dilihat nanti status ekonominya. Biasanya kalau variabel orang seperti itu. Kalau variabel tempat ya, nanti bisa
dilihat dari faktor tempat atau distribusi geografisnya. Oh, nanti akan lihat nih yang bertempat tinggal di desa, di kota, misalnya seperti itu. Variabel waktu ya nanti disesuaikan dengan variabel waktu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa macam-macam. Beberapa ciri dominan dari desain penelitian deskriptif adalah satu, bersifat mendeskripsikan kejadian yang bersifat faktual. Penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskriptif atau uraian, tidak mencari hubungan, menguji hipotesis atau membuat ramalan. Ya, hanya sekedar membuat gambaran saja. Dilakukan secara survei ya, yang tadi saya bilang bahwa pada penelitian deskriptif biasanya dengan jumlah yang banyak gitu ya, karena untuk mencari gambaran gitu. Jadi misalnya di Kabupaten Kebumen, di rumah sakit PKU, jadi tidak hanya sekedar di ruangan mana, itu nanti pembimbing pasti akan mengarahkan seperti itu, karena nanti dalam penelitian deskriptif akan betul-betul walaupun analisa datanya hanya deskriptif, nanti mungkin distribusi frekuensi, hanya melihat prosentase, hanya melihat rata-rata. Nah, ketika nanti dianalisisnya itu harus dalam ketika penelitian deskriptif. Itu. Karena ujinya kan hanya sederhana ya, melihat prosentase, melihat rata-rata. Jadi analisisnya harus dalam. Misalnya gini, misalnya pada faktor usia ada yang produktif lansia, misalnya anak-anak. Ketika kita masuk ke bab 4 di analisisnya itu harus dalam. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Maksudnya dalam kenapa kok lansia yang paling banyak misalnya. Di situ dari faktor budayanya, dari faktor apanya itu harus terkaji. Itu ya. Jadi dalam analisisnya, kayak nanti mungkin di bab selanjutnya ya, ketika nanti sudah masuk di pembahasan penelitian deskriptif itu harus tajam analisisnya. Gitu. Satu sisi memang secara analisis datanya mudah, hanya sekedar menggambarkan, tapi ketika di pembahasan pada penelitian deskriptif harus dalam sampai akarnya dibahas gitu. Kemudian bersifat mencari informasi faktual, mengidentifikasi masalah, mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola. Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian deskriptif. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Ya, ini hampir sama ya dengan semua penelitian yang lain ya, eksperimen dan sebagainya. Pasti harus merumuskan masalah terlebih dahulu terkait dengan variabel yang akan diteliti. Ya, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, kemudian dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian. Ya. Kemudian menentukan jenis data yang diperlukan, yang tadi saya bilang. Ya, data kuantitatif, apa sifatnya, datanya ordinal dan sebagainya. Kemudian menentukan prosedur pengumpulan data. Ya, nanti pengumpulan datanya ya, instrumen penelitiannya nanti bisa macam-macam ya. Nanti instrumen penelitian juga ada bahasan tersendiri ya. Nanti ketika instrumen penelitian sebagai alat untuk mengumpulkan data namanya ya, itu instrumen penelitian. Pada penelitian deskriptif ya boleh macam-macam, bisa ada angket, bisa menggunakan tes, bisa menggunakan wawancara atau form observasi dan sebagainya. Kemudian menentukan prosedur pengolahan data ya. Pengolahan data ya yang dikumpulkan untuk data kuantitatif, maka pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif ya. Ya, jadi kalau di S1 nanti kita banyak diarahkan ke penelitian kuantitatif ya, belum ke kualitatif gitu ya, karena memang untuk kompetensinya di awal S1 adalah ke kuantitatif. Jadi nanti untuk penelitian deskriptifnya adalah deskriptif kuantitatif ya, nanti analisisnya kuantitatif. Prosedur yang dilakukan ya nanti dari pemeriksaan data, klasifikasi data, tabulasi data, menghitung frekuensi dan sebagainya. Ini adalah jadi tahapannya seperti itu, dari merumuskan masalah ya,
merumuskan masalah sampai jadi pertanyaan penelitian. Kemudian kalau udah ketemu ya pertanyaan penelitiannya, variabelnya ketemu, nanti dari variabel itu jenis datanya apa. Kalau udah ketemu jenis datanya, ya baru nanti mengumpulkan data tersebut. Mengumpulkan data tersebut yang menggunakan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, ya. Jadi ngumpulin datanya pakai instrumen yang mau dipakai apa. Pakai wawancara, berarti pakai pedoman wawancara. Observasi, ya berarti pakai form observasi. Apa pakai angket dan sebagainya. Nanti kalau sudah, ya datanya dikumpulkan, dianalisis. Yang tadi saya bilang kita menggunakan deskriptif kuantitatif. Nanti dianalisa, biasanya menggunakan tabulasi. Mau bisa prosentase, bisa rata-rata, ya, dan sebagainya. Nanti divisualisasikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Jadi secara umum deskriptif ya kayak gitu. Misalnya nih, ya di sini dicontohkan untuk analisisnya. Kalau misalnya deskriptifnya adalah kategorik, gambaran tingkat pendidikan atau gambaran tingkat pendidikan orang tua mahasiswa tingkat 3. Itu kategorik ya, tingkat pendidikan atau misalnya tingkat mortalitas. Nah, itu nanti bentuknya bisa dideskripsikan dengan proporsi. Atau misalnya gambaran berat badan. Nah, kalau mau lihat berat badan, penghasilan gitu kan, itu kan jenis datanya numerik tuh. Nah, nanti kalau jenis datanya numerik, nanti analisisnya bisa rata-rata, ya, mediannya, gitu. Tapi kalau misalnya mortality rate-nya, tadi mortality rate pada kanker serviks, nah berarti nanti analisis datanya adalah menggunakan rata-rata, ya. Kita lihat insiden rate-nya itu berapa, ratanya berapa rate-nya. Gitu ya. Jadi nanti tergantung dari jenis datanya. Kalau kategorik ya berarti kita nanti akan analisisnya dengan proporsi. Kalau jenisnya numerik misalnya berat badan, tinggi badan, nanti analisa datanya kita lihat dengan ratanya, median, simpang paku dan sebagainya. Oke, kemudian menarik kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan berarti kembali lagi ke depan adalah menjawab pertanyaan, mensintesis dari semua jawaban pertanyaan dalam penelitian. Oke, ini sedikit ya tentang instrumen penelitian ya. Sebenarnya nanti kalau instrumen penelitian sih ada sendiri ya. Ini sedikit pada kasus penelitian deskriptif biasanya ada angket. Ya, ingat ya kalau membuat instrumen berarti harus ada petunjuk itu, jangan ujuk-ujuk ngawe tabel terus minta diisi, harus ada pedomannya. Apalagi kalau misalnya bentuknya angket berarti ada pedoman wawancara ya, seperti itu. Bisa dilakukan dengan observasi ya, pendahuluan dan sebagainya ya. Ini sedikit ciri-ciri penelitian ya. Jadi kalau penelitian deskriptif itu penting sebagai studi pendahuluan gitu. Tadi yang saya bilang kalau kita ketemu fenomena baru gitu, biasanya kita akan melakukan deskriptif terlebih dahulu. Tapi kalau penelitian itu sudah sering dilakukan, fenomena tersebut sudah dilakukan, biasanya ya sudah nggak deskriptif lagi, tapi sudah bercabang gitu ya. Ada yang menghubungkan dengan variabel yang lain atau memberikan intervensi pada variabel tersebut dengan berbagai intervensi. Tapi kalau fenomena baru belum diteliti, biasanya kita deskriptif terlebih dahulu untuk mengetahui baseline-nya, fenomenanya apa. Nah, nanti ditindaklanjuti oleh penelitian selanjutnya. Tadi bisa dengan menghubungkan, bisa untuk melihat faktor-faktornya dan sebagainya. Cenderung menggunakan satu variabel dalam operasionalnya, tapi bisa lebih juga. Tapi tidak untuk dihubungkan ya, hanya untuk memberikan gambaran. Nah, ini tadi tidak menutup kemungkinan menggunakan 2 variabel, tapi tidak untuk dihubungkan.
tidak untuk melihat sebab akibat. Analisis datanya biasanya untuk mencari rata, mean, prosentase yang tadi saya bilang, proporsinya gitu, rata-ratanya dan sebagainya. Ya, mungkin itu ya sedikit gambaran untuk penelitian deskriptif ya, yang mencari gambaran. Nah, di sini ada untuk bisa memantapkan, saya berikan penugasan mandiri untuk setiap mahasiswa. Coba nanti buatlah 2 contoh penelitian deskriptif kategorik. Nah, berarti kalau deskriptif kategorik nanti jenis datanya berarti yang kategori. Kalau numerik berarti jenis datanya yang numerik. Deskriptifnya berarti jenis datanya rate. Nah, ini contoh dibuat kayak gini nih. Pertanyaan penelitiannya apa? Jenis penelitiannya apa? Analisis penelitiannya apa? Hipotesisnya ada apa enggak? Gitu. Jadi tulis dulu. Nah, tuh judulnya. Nah, di sini kan gambaran survival rate pada pasien kanker hati, itu judul penelitiannya. Terus kamu bawahnya nulis pertanyaan penelitiannya apa, jenis penelitiannya apa, analisis penelitiannya apa, hipotesisnya apa. Begitu ya. Nanti kalau tidak salah Kamis hari berikutnya akan ada analisis presentasi dari jurnal penelitian deskriptif. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pertemuan awal ya, di beberapa pertemuan awal di metodologi penelitian. Sekali lagi semoga bisa dipahami. Belajar tidak hanya dari slide ini ya, belajar bisa dari berbagai macam sumber belajar supaya bisa memantapkan dari topik yang tentang penelitian deskriptif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.